Sumpah batin bisa menghambat manifestasi. Mungkin bertahun-tahun yang lalu, kamu tanpa sadar mengucapkan sumpah dalam batin kamu yang mengunci manifestasimu hari ini. Satu orang teman saya bertahun-tahun menikah nggak punya anak. Suatu hari saya tanya dia, kalau kamu suami istri sehat, kamu belum punya anak, kamu tidak mau punya anak dari suami kamu, betul? Dia terkejut sekali. Kok kamu tahu? Dan itu benar. Yang kedua, seorang wanita yang jomblo dikenali 15 pria. Nggak ada satupun yang nyangkut. Nggak ada satupun yang jadi. Dan saya tanya dia, berapa mirip mereka dengan ayah kamu? Tiba-tiba tangisannya meledak. Yang ketiga, saya pribadi ngalamin pola gagal yang berulang. Setelah saya telusuri, ternyata saya punya sebuah pemikiran bahwa saya tuh kayak dikutuk. Setiap peserta di kelas saya, ya baik di dalam kelas-kelas webinar dan sebagainya, atau pendampingan untuk calon pengantin yang biasanya saya berikan di gereja, saya selalu menyarankan mereka bahwa kamu perlu membereskan beban di masa lalu. Kalau kamu punya impian di masa depan, ini saja untuk mencapainya bisa jadi beban. Tentu perlu dilepaskan bebannya ya. Namun, bagaimana kalau kamu juga bawa beban di masa lalu yang kamu bawa dari orang tua dan sebagainya. Nah, ini menjadi double ekstra beban. Jangan-jangan sebelum Anda bisa mewujudkan atau manifestasi apa yang Anda mau, Anda sudah mati lemes, sudah habis energi. Energi Anda bocor, rezeki Anda seret. Kenapa Anda perlu membereskan beban masa lalu, terutama berhubungan dengan sumpah batin, janji hati, ya, kontrak yang Anda buat dengan diri Anda atau dengan seseorang? Karena pertama, kita kalau ngomong manifestasi nggak jauh dari law of attraction. Ketika kita berpikir, merasa ada getaran yang dipancarkan, dan itu menarik sesuatu dari semesta. Jadi law of attraction selalu bekerja. Kalau Anda dalam vibrasi yang jelek, Anda akan menarik sampah. Namun kalau Anda dalam vibrasi yang bagus, Anda akan menarik banyak emas dalam hidup Anda. Ada banyak yang manis dalam hidup Anda. Itu yang pertama, law of vibration. Yang kedua, ketika Anda membereskan luka dalam diri Anda, ketika Anda membereskan sampah dalam hidup Anda, ya mungkin kemarahan, mungkin kebencian dan sebagainya. Ini terjadi namanya law of transmutation. Hukum transmutasi energi. Energi tak bisa diciptakan, tak bisa dihilangkan, tapi bisa berubah bentuk. Jadi Anda bisa bayangkan ketika Anda mungkin punya namanya shame, rasa bersalah mungkin, rasa malu, yang level energinya mendekati mati. Ketika ini bisa ditransmutasikan, ya, bisa diubah menjadi love, ya itu ratusan kali energinya naik. Anda nggak perlu ke gunung, ya, ke laut dan sebagainya untuk mencari energi, ya nggak perlu karena Anda sudah punya. Nah, ketika perubahan energi ini terjadi, ini bisa Anda pakai untuk mempercepat dan mencipta manifestasi. Yang pertama kita harus melakukan namanya adalah list inventory. Oke, yang pertama Anda tulis pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu, sedih, memalukan dan sebagainya di masa lalu, ya sebanyak-banyaknya. Di dalam EFT, peace prosedur, ya prosedur damai pribadi. Oke. Yang kedua, Anda tulis pola-pola apa sial, ditipu, ya ditinggal, pola kehilangan yang sama yang sering terjadi. Lebih dari 2 kali Anda boleh katakan itu sudah warning, boleh tulis, oke? Nah, kemudian kedua, oke, pilih satu, ya pilih satu, mungkin yang ringan dulu ya, jangan yang langsung kelas berat. Pilih satu, sekarang Anda boleh coba bayangkan saja itu terjadi saat ini.
Ya, ingat momennya, lihat seperti Anda lihat, dengar dan rasakan itu terjadi saat ini. Cek apa yang Anda rasakan persisnya. Marah, benci, dendam, sedih, kecewa, kehilangan, duka, malu, rasa bersalah, berdosa, pengen ya, bernafsu, bergairah, ya, pengen pamer, sombong dan sebagainya. Oke? Anda rasakan saja apa sih persisnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya contoh Anda merasa marah, benci. Nah, coba jawab, apa sih yang membuat kamu marah, benci? Wah, karena dia tidak menghargai saya. Contoh, let's say seperti, karena dia itu menghina saya. Let's say seperti itu. Nah, kamu sudah tahu beliefnya. Ya, ini belief ya. Saya marah karena orang ini menghina saya. Saya marah karena orang ini tidak menghargai saya. Nah, ini belief. Ada rule di dalam bawah sadar Anda yang baru Anda temukan. Oke. Nah, yang ketiga, ya berhubungan dengan rasa marah ini, misalnya Anda merasa marah, Anda ulang-ulang marah, benci, tidak dihargai, marah, benci, tidak dihargai. Pengalaman apa yang muncul di memori Anda? Oke. Kalau Anda lakukan ini dengan fokus, Anda akan terlempar di masa lalu dan Anda akan ketemu kejadiannya. Oke? Pastikan Anda lakukan ini dengan santai ya. Kalau Anda sudah ketemu memorinya, kembali ke memori itu dan Anda lihat diri Anda. Kamu lihat diri Anda sebagai siapa? Oh, mungkin orang yang terluka, ya, atau orang yang ngamuk, ya, atau mungkin orang yang tersakiti, atau mungkin orang yang dijahatin. Nah, dari sini Anda sudah ketemu identitas. Oke, nah, identitas, belief, dan apa yang Anda rasa ini sangat penting. Oke, karena inilah salah satu bentuk Anda mengenali diri Anda, mengenali siapa Anda di dalam alam bawah sadar Anda. Dan apa yang Anda tadi sebutkan itu mempengaruhi vibrasi Anda. Oke, setelah Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda harus transmutasi energinya dengan terapi. Anda tahu nggak ada gunanya. Ya, Anda tahu akarnya di mana, nggak penting. Oke, kalau itu tidak disembuhkan. Nah, ada begitu banyak teknik untuk menyembuhkannya ya. Anda bisa cari video saya tentang membereskan mental block ya. Cara untuk melakukan terapi dan sebagainya. Namun garis besarnya ada teknik yang mencari akar dan teknik yang tidak mencari akar. Balik lagi, Anda seberapa yakin? Untuk kasus yang berat, saya menyarankan Anda cari profesional yang sangat-sangat mahir untuk mencari akar, melepaskan emosinya dan melakukan reprogramming di alam bawah sadar. Nah, dalam video ini saya akan menggunakan satu teknik yang simple, yaitu healing inner child, ya, menyembuhkan inner child dengan Ho'oponopono. Anda pengen tahu tentang Ho'oponopono, cari video saya tentang Ho'oponopono. Oke? Nah, kalau Anda sudah siap, ya Anda sudah ketemu problemnya, pastikan Anda sudah dapat ya memorinya dan sebagainya. Anda boleh pejamkan mata Anda boleh pejamkan mata, atur nafas Anda dengan nyaman dan rileks. Tarik nafas dari hidung sepanjang mungkin. Hembuskan dari mulut. Anda boleh lakukan 3-5 kali dan masuk semakin dalam, semakin santai. Sekarang hadirkan kembali kejadian memori di mana Anda merasa terganggu. Izinkan semua perasaan yang negatif itu muncul dan hadir. Rasakan di tubuh Anda di bagian sebelah mana Anda merasakannya. Kemudian Anda boleh taruh tangan Anda di dada dan di perut seperti ini. Bayangkan Anda melihat diri Anda yang terluka
Diri Anda yang lebih kecil, ya, diri Anda yang masih kecil yang terluka. Dia terluka karena menyimpan begitu banyak sekali memori, dalam hal ini pikiran, perasaan, dan identitas yang terus-menerus dia simpan, dia tahan dalam dirinya, yang membuat dia menderita. Nah, sekarang adalah saat yang terbaik untuk melepaskan itu semua. Izinkan Anda mengundang campur tangan ilahi, satu sosok, satu pribadi yang Anda yakini sebagai Tuhan untuk masuk ke dalam diri Anda, dalam ruang kesadaran Anda. Anda boleh bayangkan dalam bentuk cahaya atau apapun yang membuat Anda nyaman. Sambil Anda perhatikan inner child Anda, diri Anda yang lebih kecil, apapun yang muncul, apakah itu rasa marah, sedih, kecewa, izinkan semua muncul, duka. Apapun kata-kata yang muncul, label yang muncul, identitas yang muncul, izinkan semua memori itu hadir. Anda cukup katakan, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you. Saya menyesal untuk semua rasa sakit. Setiap rasa marah, benci, dendam, dan sakit hati. Untuk setiap rasa sedih, kehilangan, dan duka. Untuk setiap rasa malu dan setiap rasa bertahan. Untuk setiap keinginan, setiap nafsu yang ada dalam diri. Setiap kesombongan, setiap hal-hal yang saya anggap dosa. Maafkan saya jika saya membiarkan kamu menyimpan itu semua. Jika saya mengabaikan kamu dan meninggalkan kamu sendiri. Memikul beban, bertahan setengah mati. Terima kasih telah menunjukkan ini semua. Dan saat ini, kamu boleh lepaskan semua memori ini kepada Sang Ilahi, kepada Sang Terang itu sendiri. Izinkan setiap memori, setiap perasaan, setiap pemikiran itu melayang ke atas, menguap dalam cahaya, hilang sirna dalam cahaya. Bayangkan ada benang jiwa yang negatif dari memori tersebut yang diputuskan dari diri Anda. Dilepaskan, dibersihkan, disucikan, disembuhkan dalam diri Anda. Terima kasih. I love you. Saya sayang kamu. Saya menerima dirimu. Saya mendukungmu. Saya mencintaimu. I love you. I love you. I forgive myself. Saya mengampuni diri saya. Saya memaafkan diri saya. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. Saya menyesal. Saya sungguh menyesal. Maafkan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, I love you, saya mencintaimu, saya mengasihimu. Lakukan sampai Anda merasa plong, Anda merasa nyaman, Anda merasa bersatu dalam cahaya. Dan jika sudah, Anda boleh pelan-pelan buka mata Anda dan merasa sehat dan damai. Saya kembali lagi kepada cerita pertama saya, ya, orang yang menjadi teman saya yang tidak punya anak. Ketika saya melakukan proses terapeutik mencari akar masalahnya, ternyata sebelum menikah calon mertuanya waktu itu pernah ngomong sama anaknya yang jadi suaminya, aduh istri kamu sial, mukanya sial, bawa sial. Jadi dia tuh marah ketika mendengar hal ini. Oke. Nah, suaminya kan anak dari musuhnya, betul? Nah, itu membuat bawah sadarnya menolak semua benih dari suaminya. Yang kedua, ya, klien saya yang jomblo dikenali 15 pria, ternyata semua pria itu mirip, punya sifat karakter seperti bapaknya, dan suatu hari, ya, dalam marahnya, dalam tangisnya, dia pernah bilang, saya tidak mau ketemu orang seperti kamu, Papa. Dan bawah sadar ini nggak bisa proses kata tidak, cenderung mengabaikan kata tidak. Sehingga saya mau ketemu yang seperti Papa. Ini sumpah hatinya, sumpah batinnya. Oke?
Dan kemudian yang terakhir, yang saya pribadi alami, ya pola gagal saya ternyata, ya ketika saya telusuri dengan timeline terapi, saya menemukan waktu saya umur 5 tahun, ya mama saya buatin susu, ya susu panas. Terus saya mau ngambil sesuatu, snack gitu ya. Karena buru-buru susu itu gelasnya tumpah. Saya merasa ketakutan, saya merasa bersalah, saya merasa mama saya akan marah saya, mama saya mungkin akan nyumpain saya, dan tanpa sadar saya merasa saya pantas dihukum, dan itu saya bawa puluhan tahun, dan baru saya sadari, baru saya temukan. Saya breakdown emosinya, saya bereskan sehingga saya merasa nyaman, merasa lepas, merasa bebas. Kalau kamu punya pengalaman yang serupa atau kamu sudah praktek teknik healing dengan inner child, dengan Ho'oponopono, saya tunggu komentar Anda.